الفاتحين وجميع الأولاد إلى الآباء المشايخ إلى مغربنا والمغربين خصوصا الأولياء شيخ البدر الجلال وإلى حضرة جميع المعلمين الدين وشيخنا ونجشنا وإلى وفاتنا سيدنا يا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul karam wal muhtaram, para bapak, para jemaah, talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita tentunya selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dari niatan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tentunya marilah selalu kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang memang dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun kita sebagai manusia juga memiliki kodrat yang namanya ma'alun nisyan wal khata, tempatnya salah dan lupa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu pasti. Itu pasti selama kita melakukan aktivitas 24 jam, dari kita mulai bangun tidur sampai ketemu tidur lagi, pasti ada sesuatu dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang melanggar aturan Allah, baik disengaja ataupun tidak. Maka kita bagi seorang hamba sudah sepatutnya untuk meminta maaf atas kesalahan atau perbuatan yang kita lakukan yang di situ melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih perbuatan tersebut jelas-jelas sengaja kita lakukan. Maka kesempatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dalam 24 jam 5 waktu guna untuk kita kembali kepada Allah dengan kita mengakui kesalahan kita, kemudian kita meminta maaf dengan bertobat kepada Allah, yaitu dengan media yang berupa sholat 5 waktu.
Jadi sholat tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka kita meminta ampun kepada Allah, sekaligus bermunajat kepada Allah dan juga menunaikan kewajiban kita. Maka kesempatan tersebut janganlah kita sia-siakan. Kita ambil contoh ketika kita melakukan pelanggaran di dunia, kemudian kita didakwa jelas-jelas telah melakukan pelanggaran, contoh menyakiti orang, kemudian kita mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Nah, pihak keluarga dari orang yang kita aniaya dan kita sakiti ini memberikan pilihan kepada kita. Kalau kita mau minta maaf atas kesalahan kita kepada keluarga yang kita sakiti, maka keluarga tersebut akan memaafkan kita dan kita nggak jadi penjara. Kita akan pilih yang mana? Pasti kita akan memilih minta maaf kepada orang yang kita sakiti agar kita tidak masuk ke dalam penjara. Maka Allah masih memberikan kesempatan kita. Setelah kita 24 jam melakukan kesalahan, ayo kembali. Ente mau tobat apa mau saya masukkan ke dalam neraka? Nah, pilihannya ada dengan kita. Maka dengan kita sholat 5 waktu, disitulah kesempatan kita untuk meminta maaf dan bertobat atas kesalahan yang kita lakukan. Maka jangan sia-siakan kesempatan sholat 5 waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, bukan hanya sholat 5 waktu saja yang perlu kita kerjakan, di antaranya adalah sholat sunnah. Nah, di sini kita akan membahas tentang ya sholat sunnah tahajud. Setelah kita membahas bagaimana cara di dalam kita mengendalikan dorongan-dorongan negatif atau hawa nafsu kita, yaitu dengan 4 cara. Yang pertama diantaranya dengan mengurangi makan kita, kemudian mengurangi jam tidur kita, kemudian dengan kita berusaha untuk menjaga lisan kita, dan yang keempat yaitu dengan kita membatasi pergaulan atau nah, kemudian kita tingkatkan lagi volume ibadah kita kepada Allah dengan melaksanakan sholat malam. Nah, di sini dikatakan wala tatruk qiyamal lail fa innahu nurul mu'minina yaumal qiyamah. Maka janganlah bagi kalian, wahai orang-orang yang ingin menuju Allah, meninggalkan yang namanya sholat malam. Karena ibadah yang betul-betul dari ibadah sholat, dalil Al-Qurannya jelas-jelas nyata disebutkan itu hanya sholat tahajud saja. Dari ibadah sholat yang lainnya, bahkan 5 waktu yang kita lakukan, dalil sahih jelasnya dalam Al-Quran itu nggak ada. Ada hanya cerita aqimus sholat, cuma nggak disebutkan Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Johor 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Subuh 2 rakaat. Itu nggak ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi sholat tahajud ini langsung Allah katakan dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, maka ketika datang sepertiga malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah engkau dengan melaksanakan sholat sunnah tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita satu kedudukan yang tinggi, maqam mahmud, kedudukan orang-orang soleh, kedudukan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Karena tahajud ini adalah dabus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh.
Kalau orang nggak soleh sulit sepertinya untuk melaksanakan yang namanya sholat tahajud. Berat Pak, berat. 5 waktu aja berat, apalagi kita tambah dengan melaksanakan sholat tahajud. Apalagi kita orang yang disibukkan dengan aktivitas dunia kita, siangnya kerja, pulang sore istirahat sejenak, besok pagi berangkat lagi. Kayaknya kalau pengen bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud itu rasanya berat. Ya, mungkin kalau bapak-bapak yang sudah pensiun, sudah banyak waktu istirahat yang mungkin bisa, maka gunakan sampai itu. Ya, kalau yang masih muda-muda yang sibuk-sibuk, punya kesibukan, punya tanggung jawab dan sebagainya, itu sangatlah berat sekali. Sangat berat untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini sholat yang untuk kita ria itu sulit. Lalu bagaimana mau ria? Kita bangun di tengah malam berwudu, istri kita masih tidur, anak kita masih tidur, tetangga masih tidur, gak ada yang melihat kita melakukan sholat tahajud. Kita mau pamer sama siapa? Mau ria sama siapa? Kalau sholat 5 waktu kemungkinan ria masih ada. Apalagi sholat jamaah yang ada temennya, kemungkinan untuk ria masih ada. Jadi imam bacaannya dikeren-kerenin, dilama-lamain, ya untuk ria masih bisa. Tapi kalau sholat malam kita bangun sendirian, bini tidur, anak tidur, tetangga enggak lihat kita, mau ria sama siapa? Ya, mau ria sama siapa? Untuk timbul ria ini kayaknya sulit. Maka para ulama ini tidaklah mereka ya kecuali setiap datang waktu malam mereka bangun dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena salat malam itu akan menjadi nurun lil mukminina yaumil qiyamah, akan menjadi cahaya bagi orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti. Yas'a min baini yadayhi wa min khalfihi, yang mana cahaya tersebut akan mengelilingi dirinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pembeda antara orang-orang mukmin dengan orang-orang non-mukmin. Ketika menghadap Allah, seluruh wajahnya, tubuhnya memancarkan cahaya yang terang benderang. Wabi kalamihin, dan ulama berkata, maqala wuquhu baina yadayillahi ta'ala bitilami sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirat yawma tazalzalul aqdam. Siapa orang yang sering melaksanakan sholat malam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu petang, sabbatallahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan luruskan kedua kakinya, selamatkan dirinya ala sirat, pada jembatan siratal mustaqim, yauma tazalzalul aqdam, pada hari di mana banyak kaki-kaki yang terpeleset ketika melewati yang namanya jembatan siratal mustaqim. Kan kita hidup cuma berpindah alam, mati itu cuma penamaan. Pada hakikatnya kita cuma berpisah antara jasad dengan ruh kita. Ketika kita mati, jasad kita mati kubur, cuma ruh kita ini berpindah di alam barzakh. Ya, kemudian dari alam barzakh kalau berpindah lagi ke yaumul mahsyar. Ketika hari kiamat manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar. Kemudian di situ ada yang namanya yaumul hisab, ada perhitungan amal, hitung-hitungan amal yang kita lakukan selama di dunia ini, prosesnya lama. Kemudian di situ ada siratal mustaqim, bagi orang-orang yang perhitungannya amalnya banyak selamat, dia akan selamat ketika melewati siratal mustaqim. Banyak yang terpeleset masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di
antara daripada tidak melanggengi istiqomah sholat malam, Allah permudahkan kakinya ketika melewati yang namanya Shiratal Mustaqim. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad rawah Muslim fi sahih, dan sungguh meriwayatkan Imam Muslim dalam hadis, afdhalus sholati ba'dal maktubati as-sholatu fi jawmil lail, bahwa paling utamanya sholat setelah sholat 5 waktu yaitu sholat pada pertengahan malam. Jadi paling utamanya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Tidak ada lagi. Ya. Sholat malam. Warawa al-Baihaqi wa Nasai, dan Imam Baihaqi dan Imam Nasai meriwayatkan yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah wa yunadi munadin wa yaqulu aina alladhina kanu tatajarwa junubuhum anil madaji fa yaqumuna wa hum qalilun wa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab summa yu'maru bisa kirim nasi ilal hisab. Diwayatkan dalam hadis bahwa Imam Baihaqi dan Imam An-Nasai meriwayatkan nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar fi shahidin wahidin yaumal qiyamah. Jadi setelah kita mengalami yang namanya hari pembalasan, yaitu hari kiamat, ila zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang-gancingkan, dihancur-leburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam bumi dari mayat-mayatnya, semuanya akan Allah tumpahkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha, manusia berkata, ada apa, kenapa begini kacau, seperti kita ketika melihat kebakaran mati, ya, saking paniknya. Waqala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhamaha, ya, bahwa nanti bumi semuanya akan menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi. Perbuatan-perbuatan kita tidak ada sedikit pun dari perbuatan yang kita tampakkan atau yang kita sembunyikan terlewat dari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakmal misqala dzarratin khairan yarah, siapa orang yang beramal dengan amalan yang sangat kecil, baik itu amalan baik, yarah, maka dia akan melihat amalan kecil yang pernah dia lakukan selama dia di dunia. Begitu juga syar dari amalan-amalan buruk yang dia lakukan, sampai yarah, dia pun nanti akan melihat balasan dari amalan buruk, walaupun amalan tersebut kecil. Jadi tidak ada yang terlewat. Seperti sekarang itu ada CCTV-nya. Mungkin zaman dulu kita ya masih bingung bagaimana, zaman sekarang aja bisa dipantau 24 jam kelakuan kita. Zaman dulu kan nggak ada, kita masih bingung. Nah sekarang zaman sudah modern, perbuatan manusia itu 24 jam bisa dipantau kayak CCTV. Bagi Allah sesuatu yang mudah. Manusia aja sudah bisa buat rekaman 24 jam. Ya, bagi Allah sesuatu yang mudah. Ya, maka ya pada hari nanti kita dikumpulkan yaumul mahsyar, bainal munadin, akan berkata satu suara, ya, fayaqulu, berkata, aina alladziina kanu tatajaffa junubuhum 'anil madaji, di mana mereka golongan-golongan yang setiap malam bangun untuk melaksanakan sholat. Mereka membangunkan tubuhnya anil madaji, dari tempat tidur, fayaqumuna wa hum qalilun, maka bangunlah dari golongan
golongan orang-orang yang setiap malam melakukan sholat malam. Wa hum qalilun, ternyata mereka golongan yang sangat sedikit. Kalau percaya sekarang kita survei ya, di sini yang sering sholat tahajud bahkan tiap malam angkat tangan. Saya jarang ya, sama ya, mungkin kalau bapak-bapak yang udah pensiun bisa jadi ya, karena waktu kesibukannya agak berkurang, jadi kebangetan ya, kalau sampai sholat malam gagal padahal waktu luangnya banyak. Kamu siang ngapain? Tidur, malam tidur lagi, jangan bangun untuk sholat malam. Kalau yang muda-muda kali siangnya kerja, dia tanggung jawab, dia kesibukan, dia lembur karena kebutuhan banyak, dia sekolah lah, dia inilah, ya capek malamnya, istirahat lah bapak. Yang penting 5 waktu jangan tinggalkan. Kalau bisa tahajud dilaksanakan. Ya, nanti itu dikumpulkan ya wal mahsyar, ternyata yang bangkit yang dipanggil cuma sedikit kelihatan ya, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka golongan yang sedikit itu yang setiap malam melakukan sholat malam, mereka dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, langsung mendapatkan prioritas masuk surga tanpa dihitung amalnya. Sumayuk malun nas ilal hisab, kemudian manusia seluruhnya digiring pada yaumul hisab, dihitung amalnya. Golongan prioritas tadi itu udah nggak digiring ke yaumul hisab, dia langsung masuk surga. Yang lain dihitung amalnya, banyak-banyakan amal baiknya, amal solehnya ya. Nah sekarang kita hitung dari sekarang sebelum nanti dihitung sama Allah ya. Kita hitung dari sekarang 24 jam antara amal baik kita, waktu kosong kita, maksiat kita, banyakkan mana. Sebelum nanti Allah yang hitung, setiap detiknya yang kita lalui itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tiap malam bangun sholat malam mendapatkan prioritas masuk surga dengan tanpa hisab. Warawa at-Tirmidzi, dan meriwayatkan Imam Tirmidzi, alaikum biqiyamil lail wa innahu da'bus shalihin. Alaikum biqiyamil lail, tetapkanlah oleh kalian, selalulah oleh kalian untuk melaksanakan namanya sholat malam. Wa innahu da'bus shalihin, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, itulah kebiasaan orang-orang saleh ya. Wa fil ashari yastaghfirun, ketika datang waktu sahur, berapa itu, jam berapa, sebelum subuh mereka bangun sholat dalam rangka beristighfar. Wa fil ashari yastaghfirun, mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada sepertiga malam Allah turun berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka taala, buat turun Tuhanku, kata Nabi Muhammad, tabaraka maha tabarak sama Allah Subhanahu wa taala, kulla lailatin, pada setiap malam. Jadi bukan hanya malam-malam Ramadan, setiap malam dan setiap tahun Allah turun ke muka bumi, ila samai dunia, kepada langit dunia. Hinaya Rasulullah selama masih adanya sepertiga malam, maksudnya masih ketika waktu malam datang. Wa yaqulu, berkata Allah Subhanahu wa taala, man yad'uni wa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah doanya. Man sa'alani wa a'tihi, dan siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan. Man yastaghfiruni wa aghfir lahu,
dan siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Jadi setiap malam kalau bahasa kita itu Allah teriak-teriak, wahai hambaku, siapa yang bertobat akan aku terima tobatnya. Siapa yang minta hajat, punya kebutuhan, rezeki seret, datang kepadaku akan aku kabul semua doanya. Siapa yang meminta ampun akan aku terima ampunnya. Tiap malam Allah teriak-teriak. Makanya ada sebagian ulama, ya mereka setiap malam itu pikirnya, ya cuman kalau bahasa kitanya saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Karena Allah lagi teriak-teriak, siapa yang minta ampun, saya ya Allah. Siapa yang punya hajat, saya ya Allah. Siapa yang bertobat, saya ya Allah. Itu tiap malam turun ke langit bumi pada sepertiga malam, Allah teriak-teriak. Kalau bahasa kita gitu ya, siapa yang mau bertobat akan aku terima tobatnya. Siapa yang meminta akan aku kabul permintaannya. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni segala kesalahannya setiap malamnya. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, kadzdzaba man idda'a mahabbati wa idza janna al-lail nama anni. Wahai Daud, ini kata Allah ya, berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, kadzdzaba man, sungguh bohong orang yang mengaku cinta kepadaku. Ini kata Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, kadzdzaba man, sungguh bohong orang yang mengaku man idda'a mahabbati, orang yang mengaku cinta kepadaku, wa idza jannal lail, ketika datang waktu malam, nama dia tidur tinggalin aku. Kata Nabi, kata Allah kepada Nabi, Daud, sungguh bohong, pembohong besar orang yang aku cinta sama Allah, namun ketika datang waktu malam dia tidur ninggalin Allah. Dan jangankan tamu, kita loh, kita tamu ke rumah orang, tok assalamualaikum, dibukain, habis itu suruh duduk, kita ditinggalin, kopi, nggak diajak ngobrol, mereka nggak pulang, nggak ngapain, kita udah datang, dokter cuek, cekin, nanti tinggal pulang. Ini Allah lagi turun nih ke muka bumi, pertengahan malam. Allah turun terus tinggal sholat. Kata Allah kepada Nabi Daud, sungguh orang tersebut orang yang bohong aku cinta kepadaku. Ngeri. Orang yang dikatakan bohong aku cinta, tapi ketika datang sepertiga malam, Allah datang ke langit bumi, Allah lagi datang teriak-teriak, ditinggal tidur. Maka orang tersebut dikatakan kata Allah, kadzdzaba, orang yang berbohong, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, wa idza jannal lail, ketika datang malam hari, nama dia tidur anni, meninggalkanku. Maka resepnya sama, saya juga jarang salat tahajud, jarang banget. Cuma resepnya bagaimana biar kita tidak dikatakan pembohong. Ini kalau orang itu pengen bisa ngaji ya belajar, ada ilmunya, ada triknya gitu loh ya. Dia bukan bohong, bukan. Di dalam kitabnya Al-Imamul Haddad, Al-Habib Allah bin Ali Al-Haddad mengatakan, wa'lam anna man shalla ba'dal isya faqad qama minal lail. Sungguh bahwa orang yang sholat setelah sholat isya, dia sudah dikatakan orang yang melakukan sholat malam. Maka minimal kalau habis sholat isya jangan ditinggalin, itu yang namanya ba'diyah isya. Orang yang melakukan sholat setelah sholat isya itu sudah dikatakan orang yang menghidupkan sholat malam. Nah, kalau kita nggak sanggup betul-betul tahajud sepertiga malam, yang minimal ba'diyah isya jangan ditinggal. Biar apa? Biar cinta kita tidak dikatakan cinta bohong. Lah saya sudah sholat malam ya Allah, kapan habis sholat isya selesai ya.
Ya, bagi orang yang memang tidak sanggup untuk melakukan sholat tahajud, syukur malam tahajud. Makanya minimal ba'diyah isya jangan ditinggal habis jamaah, jangan langsung keluar. Kalau di rumah mau kayak pasti positif, nggak bakal dia langsung dan usah. Mau sholat Jumat itu afdalnya di rumah. Ya, sebelum kita berangkat beradzan ba'diyah qobliyah sholat sudah berangkat biar kita langsung jamaah. Ya, terus habis sholat jamaah kita pulang ba'diyahnya kita kerjakan di rumah. Itu bagus. Tapi kayaknya kalau potongan kayak kita kalau udah kadung sampai rumah, ya, positif benar, positif kesana. Kalau masih di situ masih banyak teman, tak ada ria, gak enak sama teman. Kalau nggak bahagia, tak apa-apa, kerjakan dulu. Mungkin satu waktu ada kesempatan di situ kita terus ikhlas lillahi ta'ala, itu yang akan derajat kita. Ya kapan lagi? Kalau kita kalau sholat takut ria, kalau sholat, ya. Makanya kalau habis isya jangan langsung cicir. Ya, kerjakan dulu ba'diyah isya. Maka orang tersebut sudah dikatakan qoma minal lail, orang yang telah melaksanakan sholat malam. Jadi pengakuan dia mengaku cinta kepada Allah tidak dikatakan pengakuan yang bohong, karena dia sudah melakukan sholat malam. Ilmu ini ya kita tidak dikatakan bohong. Tapi kalau bisa tahajud dikerjakan kalau ada waktu. Kalau ada waktu capek ya udah, boleh apa? Kalau kagak wajib, kan sholat tahajud kan wajib. Tapi kalau kita punya waktu ya alangkah baiknya ya waktu kosong kita gunakan